Tim SAR gabungan hingga saat ini masih fokus mencari 2 orang hilang akibat longsor yang melanda Kelurahan Bahu, Kampung Sondang, Kecamatan Siau Timur, Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Keluarga berharap kedua korban yang hilang bisa cepat ditemukan. Isak tangis keluarga tidak terbendung saat ada anggota keluarga yang belum ditemukan akibat banjir bandang. Tim SAR gabungan masih berupaya mencari 2 korban hilang. Pencarian dilakukan menggunakan alat berat, anjing pelacak, dan peralatan seadanya. Hingga saat ini 2 korban hilang atas nama Adris Pianaung dan Leon Pianaung. Keluarga korban berharap agar keluarga mereka dapat segera ditemukan. Diketahui ada 17 orang meninggal dan 2 orang hilang akibat banjir bandang di Kepulauan Sitaro. Jam 3 kejadian, jadi sementara tidur. Kejadian itu air. Nah oke Bu, jadi sampai sekarang ini yang masih dinyatakan hilang ini ibu keluarga atau seperti apa? Adik kandung. Nama siapa, umur berapa Bu? Nama Adris Pianaung. Sama adik Leon Pianaung. Pan kami keluarga besar bisa ditemukan hari ini. Bandang menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro atau Sitaro, Sulawesi Utara. Untuk membahasnya kita bergabung dengan Gubernur Sulawesi Utara, Julius Selvanus. Selamat siang Pak Julius. Selamat siang. Ya Pak Julius, kami turut prihatin atas tragedi bencana banjir bandang yang terjadi di Kepulauan Siau. Untuk saat ini seperti apa Pak penanganan terutama percepatan pasca bencana banjir bandang yang menerjang pada 5 Januari lalu dan saat ini memasuki masa tanggap darurat? Ya, selamat siang, kami katakan dari Sulawesi Utara. Nah, ini memasuki hari keempat pasca bencana. Dari tanggal 5 subuh ya, dan kita sudah melakukan kegiatan evakuasi dan hospitalisasi termasuk rekonstruksi, di mana korban yang meninggal itu ada 17 dan dari 9 laki-laki 8 perempuan, dan masih ada yang pencarian dan hilang 2 orang dewasa atas nama Adris Pianaung, itu laki-laki usia 22 tahun, dan Leon Pianaung laki-laki usia 17 tahun. Sedangkan luka-luka itu ada 26 orang, dirawat di puskesmas ada 11 orang, dirawat di rumah sakit Sawang 5 orang, kemudian dirawat di rumah sakit Kandau di evakuasi di Manado ada 4 orang. Dan ada yang sudah sembuh, ada 6 orang. Dalam pengungsian juga ada 1 meninggal, ya dalam pengungsian tetapi ya, karena penyakit bawaan. Kemudian kami laporkan juga kerugian material yang terjadi di sana. Dalam pendataan yang saat ini sedang intens, ada rumah hilang itu kurang lebih 30 unit, kemudian rumah rusak berat itu ada 52 unit, dan rusak sedang itu ada 29 unit, dan rusak ringan 89 unit. Ya, sejauh yang ini rusak ringan ini masih ada masyarakat tinggal di rumah-rumah mereka. Sedangkan perkantoran juga ada 1 kantor Polres di Sitaro juga mengalami kerusakan. Kemudian fasilitas umum lainnya ada kios hilang, bengkel hilang 1, kemudian toko milik masyarakat juga 1 unit hilang. Ya, Pak Julius, untuk saat ini seperti apa bantuan bagi warga, terutama yang mengungsi? Ya, jumlah pengungsi sekarang ini ada 160 kakak, ada 567 jiwa, dan itu tersebar di 6 titik pengungsian. 6 titik pengungsian, ada 4 di posko pengungsian dan 2 di rumah keluarga. Dukungan personel untuk personel pemulihan ada 510 yang kami kirim ke sana, TNI, Polri, dan Basarnas dan teman-teman lainnya. Kemudian dukungan alat berat juga saat ini ada 9 unit, ada 7 eskavator dan 2 dozer. Ini semua dalam rangka untuk merekonstruksi jalan-jalan yang saat ini sudah terbuka semua, yang tadi 4 titik tertutup,
dari longsoran batu-batu sudah terbuka semua. Tinggal satu jembatan yang sedang saat ini kita upayakan untuk tersambung. Oke. Kemudian ruas jalan yang saat ini semuanya sudah terbuka. Yang tadinya tertutup sekarang sudah terbuka. Oke. Untuk bantuan medis sendiri Termasuk seperti apa listrik Pak yang dilaporkan. bagi warga, terutama yang luka-luka untuk perawatan dan lain sebagainya? Ya, luka-luka di sini semua luka-luka karena dia terseret arus, di mana arus waktu itu air membawa batu dan kayu-kayu, lumpur, sehingga mengakibatkan banyak luka di badan, kaki, yang semuanya membutuhkan perawatan. Dan ini saat ini kami intens untuk melakukan hospitalisasi, perawatan secara intens. Tim kesehatan juga kita turunkan secara masif. Dan tentunya ini semua sedang berjalan. Dan kami laporkan juga saat ini ada 5 desa yang padam dan dari listrik, dan 3 desa sudah normal. Tinggal 2 desa lagi yang masih kita upayakan hari ini kembali ke normal. Demikian kami bisa laporkan. Ya, kemarin Bapak sempat meninjau terutama lokasi titik-titik banjir yang juga ke lokasi pengungsian warga. Saat meninjau apa saja yang Bapak temukan terkait dengan penyebab banjir dan juga apa saja nantinya mitigasi agar bencana serupa tidak terulang kembali? Ya, saya melihat Pulau Siau ini di dalamnya ada Gunung Merapi, api yang masih aktif ya. Itu namanya. Banyak batuan di sana yang batuan lepas, ya. Dan mayoritas daerah itu banyak batuan lepas, sehingga kemungkinan akan terjadi longsor akan terjadi lagi apabila cuaca ekstrim, di mana hujan yang lebat dan membawa material-material dari gunung sampai ke laut. Ini juga kami mengantisipasi karena banyak celah-celah di mana banyak penduduk yang tinggal di sekitar itu. Oke. Ini kami menjadikan atensi untuk kita akan sarankan, kita akan kaji kembali apakah mereka akan kita relokasi dari titik-titik rawan itu. Baik, kita apresiasi atas upaya dan langkah yang telah dilakukan oleh Pemprov Sulawesi Utara, dan kita harapkan 2 warga yang saat ini masih hilang dapat segera ditemukan. Terima kasih Bapak Julius Salvanus, Gubernur Sulawesi Utara, telah bergabung bersama kami di Kompas Siang. Sehat-sehat selalu Pak. Baik, terima kasih.